Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Incast Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Halo sahabat Incast, welcome back again with me, Janeta Fairuz Hoiri. Sahabat Incast, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngobrol seru tentang keorganisasian OSIS di SMK Infocom Kota Bogor. Tapi sebelum kita kenalan dengan ketua OSIS baru, kita tonton cuplikan ini dulu yuk. Nah, gimana sahabat Incast? Videonya menarik banget kan? Jadi semangat banget buat ikut berorganisasi di sekolah. Sekarang udah pada penasaran kan siapa sih sosok ketua OSIS baru SMK Infocom Kota Bogor? Langsung aja yuk kita sambut Azim Azikri. Halo Azim. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Halo Azim, boleh gak sih kita ngobrol-ngobrol santai dulu? Boleh. Kamu nih dari jurusan apa kalau boleh tahu? Aku dari jurusan TKJ. Gimana nih masuk jurusan TKJ, susah gak? Susah tapi pelajarannya emang seru banget. Emang ngapain aja sih itu kalau misalkan lagi pelajaran produktifnya? Kalau lagi belajar produktif tuh banyaknya praktek. Jadi praktek bikin jaringan atau bikin kalau misalnya ini tuh ada pelajaran robotik, itu tuh praktek bikin robotik kayak gitu. Oh, robotik. Oke. Terus gimana? Tapi susah gak itu pas prakteknya? Lumayan susah karena buat nyambungin kabel ke sininya gak boleh salah. Kalau salah sedikit gak akan bisa hidup si robotiknya itu. Oke, jadi harus benar-benar teliti gitu ya. Oke. Terus sekarang boleh gak sih ceritain awal kamu masuk OSIS tuh? Pertama itu aku tertarik masuk OSIS waktu lagi MPLS, ngelihat kakak-kakak kelas OSIS kayaknya bakal seru banget. Soalnya aku tuh waktu di SMP juga pernah ikut OSIS. Tapi dari akunya tuh kayak ada keraguan karena pengalaman juga di SMP jadi OSIS, pasti OSIS tuh capek banget. Tapi di sisi lain juga pengen masuk OSIS. Tapi akhirnya aku coba daftar aja dulu. Habis itu diwawancara dan akhirnya alhamdulillah keterima jadi anggota OSIS. Oke, terus pas daftar itu apa aja yang kamu persiapin gitu? Yang harus dipersiapin itu CV dan juga pada saat diwawancara itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang emang harus dijawab dengan benar-benar. Oke, itu pas SMP? Waktu SMK. Pas SMK. SMP itu nggak ada seleksinya karena yang daftarnya itu cuma sedikit. Paling waktu pembagian sekbidnya aja itu diseleksi. Oh, kenapa tuh yang minatnya sedikit pas SMP? Karena mungkin di SMP itu udah sibuk sama kan kalau pondok aku itu hafalan tahfiz. Jadi mungkin santri-santri yang lainnya juga pada sibuk sama hafalan, jadi takutnya nggak kepegang di OSIS, jadinya banyak yang nggak daftar. Oke, terus pas SMP kamu menjabat sebagai apa? Sebagai Sekbid 1 keagamaan, di bidang keagamaan. Oke, keagamaan. Berarti yang ngurus salat duha seperti itu ya? Iya. Oke, terus apa lagi? Ngurus apa lagi selain salat duha? Terus mimpin sholat tahajud dan juga mimpin sholat, mimpin zikir, ngebangunin anak-anak buat sholat subuh, buat tahajud, dan juga nerima hafalan-hafalan atau setoran Quran dari santri-santri yang lain. Oke, terus pas di SMK ini mungkin banyak ya yang minat jadi OSIS. Ya banyak terus banget. Gimana tuh pas pendaftaran kamu deg-degan nggak bakal keterima apa enggak? Deg-degan banget karena ngelihat saingannya aja itu kayak udah gak yakin, tapi
dikasih motivasi sama orang tua, pasti bisa kalau emang kitanya benar-benar sungguh-sungguh pengen masuk ke OSIS dan berusaha banget. Dan alhamdulillah itu tuh benar-benar kesampaian, dan juga aku sekarang bisa jadi bagian dari OSIS. Oke, pas sebelum apa sih daftar OSIS itu ada wawancaranya kan ya? Ada. Gimana tuh? Susah gak wawancaranya? Susah, tapi walaupun susah masih bisa ngejawab. Oke, berarti orang tua kamu juga ngedukung banget ya kamu? Ya, buat ngedukung masuk banget. OSIS. Terus awalnya kamu tuh pengen jadi apa di OSIS? Anggota atau sekbid? Aku tuh pengennya jadi anggota, nerusin waktu di SMP, yaitu jadi OSIS di Sekbid 1 keagamaan. Keagamaan. Ya. Oke, kalau sekarang kan kamu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, gimana sih perasaan kamu, deg-degan nggak pas pertama kali dipilih? Pertama kali dipilih itu senang, karena orang tua aku juga bangga banget anaknya bisa jadi ketua OSIS. Tapi ada deg-degannya juga, karena waktu kelas 10 juga aku kan jadi ketua di Sekbid 1 keagamaan. Dan di setiap proker aku tuh acara-acara besar Islam kayak Isra Mi'raj, Maulid, dan di situ aku jadi ketua pelaksana. Nah, waktu jadi ketua pelaksana juga itu deg-degan, karena gimana ini harus mimpin yang benarnya, takutnya acaranya gak jalan. Dan ini apalagi jadi ketua OSIS, jadi mimpin semuanya gitu. Jadi agak deg-degannya juga. Lebih berat juga ya? Iya. Oke, terus perasaan kamu tuh pas sebelum dipilih menjadi ketua OSIS tuh gimana? Maksudnya kan ada prosesnya gitu kan ya, boleh gak sih ceritain sedikit? Jadi waktu itu tuh sebenarnya gak ada niatan buat nyalonin diri jadi ketua OSIS. Tapi dari kakak kelas juga udah milih aku jadi calon ketua OSIS, dan juga emang gak bisa nolak. Jadi akhirnya mau gak mau aku harus siap jadi calonnya. Dan pas itu tuh kan dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS disuruh buat video perkenalan juga, dan dipost di IG. Dan di situ kebetulan dipost di IG OSIS SMK Infoko. Nah, waktu itu aku ngelihat like-an video dari paslon 1 dan paslon 2 tuh lebih banyak dari like-an video aku. Dan di situ kurang yakin bakal menang, karena di IG aja banyak yang ngedukung mereka. Tapi lagi-lagi orang tua aku emang bener-bener ngasih motivasi supaya anaknya tuh bisa. Dan akhirnya waktu debat itu emang udah pede banget dan udah yakin banget, intinya mau menang mau kalah yang penting udah berusaha buat ngasih yang terbaik. Oke, berarti awalnya kamu sempat kayak gak yakin banget, sempat nyerah, gak bakal kepilih jadi ketua OSIS gitu ya. Berarti kamu ada di paslon 3. Paslon 3. Oke, berarti kamu juga tadi katanya dapat motivasi dari orang tua. Itu mungkin salah satu hal yang bikin kamu tertarik masuk OSIS. Ya. Bukan cuman dari orang tua, juga dari teman-teman kelas, dari keluarga-keluarga, dan juga dari teman-teman OSIS yang lain juga katanya jangan menghiraukan, karena belum tentu yang like-nya banyak di Instagram itu juga pasti menang. Intinya yakin aja, dan juga waktu debat tuh intinya kasih yang terbaik. Oke, berarti banyak banget yang support kamu buat jadi ketua OSIS ya. Jadi senang dong perasaannya. Senang banget. Oke, terus menurut kamu pas jadi OSIS tuh lebih capek atau lebih seru? Sebenarnya capek sama seru itu seimbang, tapi lebih banyak serunya sih, karena walaupun kita capek, kalau emang itu seru tuh bakal kalah rasa capeknya, pasti bakal rasanya seru terus. Oke, kalau misalkan sedihnya tuh gimana? Sedihnya tuh kalau mau perpisahan ataupun penerimaan calon anggota OSIS yang baru, jadi ya kita harus pisah sama OSIS yang lama. Oke, terus gimana sih kamu kan sekarang sebagai ketua OSIS, gimana cara kamu memimpin OSIS sekarang ini? Aku mimpinya tuh dengan cara yang baik dan juga tegas. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Oke, terus ada gak sih momen lucu pas kamu lagi kumpul-kumpul sama anggota yang lainnya gitu? Kalau momen lucu tuh ada waktu itu lagi rapat OSIS. Lagi rapat tiba-tiba ada yang tidur, dan yang tidur itu ditinggalin sampai emang pas udah beres rapat tuh ditinggalin, tapi tetap dibangunin. Oke, ada lagi? Udah. Kayak kalau yang momen apanya ya?
momen lagi tegang-tegangnya gitu? Ada, itu emang lagi kalau momen lagi tegang tuh lagi evaluasi setelah acara. Oke, terus ada gak sih yang mungkin mau menjatuhkan kamu pas kamu mencalonkan sebagai ketua OSIS gitu? Ada yang gak setuju gitu kamu jadi ketua OSIS? Sejauh ini nggak ada sih, karena siswa-siswa yang lain juga kalau misalnya ketemu aku, Pak Ketos, kayak ngasih senyuman gitu. Sejauh ini nggak ada yang mau menjatuhkan aku jadi ketua OSIS. Terus hubungan kamu sama anggota OSIS yang lain tuh gimana sih? Baik-baik aja kan gitu? Maksudnya deket? Ya baik-baik aja, tapi masih ada satu orang yang masih canggung buat ikut ngobrol bareng gitu, karena mereka masih ngerasa canggung, malu gitu, karena belum terlalu dekat. Tapi kita juga lagi berusaha supaya si anggota tersebut itu bisa kedepannya nggak malu-malu lagi, karena kita juga di OSIS bakal lama sampai tahun depan kan. Jadi kita usahain nggak ada yang canggung dan nggak ada yang malu di OSIS itu. Kayak itu anggota baru atau emang yang udah lama? Anggota baru. Anggota baru, oke. Nah, sahabat Infocom, OSIS juga sering melakukan rapat. Penasaran kan? Yuk kita lihat cuplikannya. Beginilah suasana rapat beberapa anggota pengurus OSIS SMK Infocom Kota Bogor. Di ruangan ini, sekelompok pengurus tengah berdiskusi dan menyusun rencana untuk mempersiapkan kegiatan sekolah yang seru dan bermanfaat. Terlihat Azim, Ketua OSIS SMK Infocom, memimpin jalannya rapat dengan semangat. Ia mendengarkan setiap pendapat dari anggota yang hadir, memberi arahan, dan memastikan ide-ide mereka bisa dijalankan dengan baik. Rapat dimulai dengan pembahasan program kerja mingguan dan bulanan, lalu dilanjutkan dengan pembagian tugas agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. Setiap anggota yang hadir aktif menyampaikan masukan, mencari solusi kreatif, dan saling mendukung supaya kegiatan berjalan lancar. Mereka juga berdiskusi soal strategi pelaksanaan GDS, koordinasi antar anggota, dan cara menumbuhkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan ini. Semangat kebersamaan dan tanggung jawab terlihat jelas, menjadi bukti bahwa OSIS bukan sekedar organisasi tapi juga wadah untuk belajar, berkontribusi, dan berkembang bersama. Lewat rapat ini, para pengurus belajar pentingnya komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang akan mereka bawa sepanjang masa jabatan mereka. OSIS SMK Infocom terus berupaya meningkatkan kinerja dan kreativitasnya dalam menciptakan kegiatan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga bisa menginspirasi seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi. Semangat kebersamaan dan tanggung jawab terlihat jelas, menjadi bukti bahwa OSIS bukan sekedar organisasi, tapi juga wadah untuk belajar, berkontribusi, dan berkembang bersama. Semoga setiap langkah dan ide yang dirancang dalam rapat ini bisa membawa dampak positif bagi sekolah dan seluruh siswa SMK Infocom Kota Bogor. Nah itu dia tadi sedikit cuplikan rapat OSIS di SMK Infocom Kota Bogor. Azim, aku boleh nanya gak nih, tadi kan di video itu udah ditayangin, nah itu kan kamu lagi ngadain rapat, itu tuh ngebahas apa sih? Itu tuh ngebahas buat nama OSIS yang baru, dan juga buat rapat pembagian divisi per anggotanya. Oke, terus pada saling ngasih pendapat, saran gitu-gitu? Iya. Apa aja tuh? Kayak mereka ngelihat dari anak-anaknya dulu, si ini tuh cocoknya di segbit ini, si ini cocoknya di segbit ini, karena mereka tuh bagus orangnya gitu. Oke, seru gak pas rapat itu? Maksudnya ada
Kan pasti ada momen tegangnya, terus ada momen lucu-lucunya juga. Kalau sebenarnya dari aku sih sebenarnya rapat itu gak ada tegangnya karena walaupun lagi serius diselingi sama bercanda-bercanda juga, jadi mereka juga tidak terlalu deg-degan atau gimana pada saat rapat. Oke, tadi kan di video itu kamu ditemenin sama pembina OSIS ya. Boleh tahu gak sih siapa pembina OSISnya? Bapak Ahmad Otip SPDI. Ya, selain beliau nih, selain ngajar jadi pembina OSIS, ngajar juga gak sih? Dia ngajar juga di sini, ngajar kelas 10 pelajaran PAI. Oh, berarti masih ada itunya ya sama sekmit keagamaan. Masih ada. Berarti kalau misalkan waktu itu kamu sebelum jadi ketua OSIS kan sekmit keagamaan juga. Berarti sama Pak Hotip juga nih? Iya, banyak dibantunya juga dari mulai buat penanggulangan dana sama pembuatan proposal juga dibantu sama Pak Hotip dan sama sekretaris juga dibantu. Oke, terus tadi kan kata kamu sekarang tuh OSIS ganti nama. Namanya apa sih yang dulu sama yang sekarang? Bedanya. Ya. Kalau dulu itu namanya Sawatama Astawira dan sekarang itu namanya Wiranata Anantara. Oh, itu artinya apa tuh? Sawatama Astawira. Sawatama Astawira kurang tahu sih artinya karena cuman tahu namanya itu dari bahasa Sanskerta, kalau artinya itu kurang tahu. Oke, itu ya logo yang ada di baju kamu. Oke. Terus ada ganti logo juga gak? Ada. Apa jadi apa? Kemarin itu waktu Sawatama itu logonya burung. Kalau sekarang itu Wiranata Anantara itu logonya rubah. Kenapa tuh diganti logonya? Karena setiap angkatan, setiap OSIS itu punya logonya masing-masing dari tahun ke tahun. Jadi setiap pergantian anggota baru di OSIS, jadi ganti nama dan ganti logo juga. Oke, pasti ada maknanya gak sih dari logo itu? Ada pasti maknanya. Apa tuh kalau tahu? Kalau rubah itu maknanya itu tentang kecerdikan dan juga kepintaran yang terus-menerus meningkat dan tidak berhenti-berhenti. Oke, terus apa sih alasannya diganti nama sama diganti logonya itu? Karena supaya bisa berbeda dari anggota OSIS sebelumnya, biar berbeda dari OSIS-OSIS sebelumnya. Oh, jadi setiap periode itu diganti logonya? Ya, diganti. Kalau yang sebelum-sebelumnya lagi apa ada? Kalau sebelum-sebelumnya lagi itu kurang tahu sih, soalnya jarang nyari tahu tentang OSIS yang sebelumnya, tentang logo-logonya, nama-namanya. Oke, berarti setiap periode itu ganti-ganti ya logo sama namanya. Oke, tapi menurut kamu lebih suka logo yang sekarang atau yang dulu? Dua-duanya juga suka. Oke, jadi logo OSIS itu jadi dirapatin ya pas kemarin tuh? Iya, dirapatin juga. Oke, buat ganti nama sama ganti logo? Iya. Ada lagi dong pas? Sama itu pembagian divisi per anggota. Divisi para anggota, oke. Udah ke bagian semua? Udah kebagian semua. Tapi ada wawancara lagi gak itu pasti? Nggak ada. Nggak ada, jadi cuman ganti nama, logo sama Pembagian divisi. Iya. Oke. Terus abis itu kalau rapat biasanya ngebahas apa sih selain yang tadi? Selain itu rapat juga ngebahas kayak misalnya rapat itu ada rapat buat kegiatan event yang mau diselenggarakan, kayak bentar lagi itu mau nyelenggarain event classmeet. Oke. Nah, jadi nanti bakal ada rapat classmeet yang seluruhnya itu membahas tentang classmeet, mau ngadain lomba apa, dan juga membagi per seksi-seksi kayak logistik, keamanan, acara kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan rapat itu biasanya berapa hari sih kalau misalkan lagi ada event-event gitu? Kalau rapatnya udah membahas semuanya di hari itu berarti cuma sehari. Kalau misalnya masih kurang berarti sekitar 2 hari sampai 3 hari. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Atau mungkin ada jamnya gitu, berapa jam biasanya? Paling lama itu 1 jam 30 menit paling lama. Itu setelah pulang sekolah atau sebelum sekolah? Biasanya di hari Sabtu karena kelas 10-nya juga libur dan juga kelas 11-nya pulangnya cepat. Oke, jadi rapatnya diadainya hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu terus gitu? Kalau di hari lain pernah? Kalau di hari lain paling kelas 11-nya aja ataupun kelas 10-nya pada dispen. Oke, terus yang kata kamu tadi ada event classmate itu udah dilaksanain rapatnya? Belum. Rencananya mau kapan? Mau
minggu besok direncanain rapat untuk classmeet. Oke. Terus apa aja sih nanti yang bakal ada di event classmate itu? Kemungkinan kemarin itu dengar dari ketua pelaksananya yaitu dari Segbit 3 minat bakat, katanya bakal ada 2 lomba aja yaitu ML sama futsal. Oke. Itu 2 aja atau ada Iya. yang lain? Tadinya mau diadain lomba cerdas cermat cuman tidak di ACC karena mungkin terbatas, jadinya cuman 2 dong yang di ACC-nya. Ya. Oke. Terus harapan kamu bakal banyak gak sih yang ikut classmate ini? Pasti bakal banyak karena event classmeet itu jarang-jarang karena dilakuinnya juga per akhir semester, jadi pasti banyak, apalagi ML futsal itu udah game-game yang sering dimainkan sama apalagi sama cowok-cowok gitu. Oke. Terus pasti ada hadiah yang menarik juga gak sih di balik itu? Ada. Oke. Terus kenapa sih cuman 2 itu aja? Karena kalau misalnya ML tuh ketuanya sekarang kan itu Pak Ibnu Fajar. Jadi kalau Mobile Legend itu di-collabin sama Bayu. Jadi ada sponsor dari Bayu. Kalau futsal itu emang dari tahun ke tahun juga udah ada. Jadi setiap classmate pasti ada lomba futsal. Oke, terus dilaksanain itu di mana? Di lapangan SMK Infocom atau di Biasanya kalau futsal itu diadainnya di Gor Adiputra yang di Ciamas. Kalau misalnya ML itu diadanya di Aula SMP Infocom. Oke, berarti nyewa lapangan. Iya. Oke, terus apa sih yang kamu lihat dari kriteria pas kamu milih sekbit-sekbitnya tadi tuh? Aku juga dibantu sama anggota-anggota lain yang kelas 11 dari ngelihat gimana si anak ini kalau misalnya di sekbit ini cocok gak, terus ngelihat dari gerak-geriknya kayak gimana dan juga kinerjanya kayak gimana, dan juga waktu diwawancara tuh dia milihnya sekbit apa, karena sebelum diwawancara juga waktu pendaftaran di linknya itu diisi mau masuk sekbit berapa. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya nanti untuk kelas fitnya. Nah, sahabat Inkes, selain OSIS punya kegiatan yang keren-keren dan bermanfaat juga, OSIS juga punya kegiatan setiap hari yaitu GDS. Penasaran kan? Yuk kita cuplikannya. Setiap pagi, sebelum bel masuk berbunyi, para anggota OSIS SMK Infocom sudah bersiap di depan gerbang sekolah untuk menjalankan kegiatan GDS atau Gerakan Disiplin Siswa. Program ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan di kalangan siswa. Dalam pelaksanaannya, anggota mencatat nama siswa yang datang terlambat atau melanggar peraturan, seperti kerapian seragam, atribut, dan tata tertib sekolah. Setiap pelanggaran memiliki poin tertentu yang dicatat sesuai tingkat pelanggarannya. Dan nantinya data tersebut akan direkap sebagai bahan evaluasi kedisiplinan siswa. Kegiatan ini salah satu bentuk nyata peran OSIS dalam menjaga kedisiplinan di lingkungan sekolah. Nah, itu dia cuplikan GDS yang diadakan di SMK Infocom Kota Bogor. Azim, boleh tahu gak sih apa singkatan dari GDS itu? GDS itu Gerakan Disiplin Siswa. Kenapa sih diadain GDS? Karena diadain GDS ini supaya siswa-siswi di SMK Infocom itu bisa lebih tertib lagi, lebih disiplin, dan juga bisa menjaga kerapihan mereka. Dan juga kita waktu saat GDS itu seringkali ngecek tas karena takutnya membawa barang-barang yang emang membawa hal negatif kayak misalnya rokok, korek kayak gitu. Oke, kalau misalkan yang kedapatan rokok korek itu gimana tuh? Anaknya bakal dibawa ke guru BP dan juga akan dipoin. Dipoin. Iya. Oke, jadi setiap ada yang melanggar tuh dipoin. Iya. Itu berpengaruh gak sih sama nilai poinnya?
Kalau poin itu berpengaruh, banyak guru-guru yang bilang poin itu berpengaruh buat kita PKL. Kalau misalnya poinnya itu minus ataupun poinnya kurang dari 60, bakal berpengaruh, PKL-nya bakal ditelatin gitu. Oh, berarti diprioritaskan yang masih 100 poinnya gitu ya. Iya. Terus itu pas ngejalanin GDS itu sekbid berapa sih? Kalau GDS itu semua anggota OSIS, termasuk aku juga termasuk, dan juga ada jadwal masing-masing. Kayak di hari Senin itu siapa, di hari Selasa siapa. Jadi udah ada jadwal masing-masing per anggotanya itu. Oke, jadi Senin sampai Sabtu udah ada jadwalnya. Udah. Terus gimana sih sistem berjalannya GDS? GDS itu dilakuin setiap pagi oleh beberapa anak OSIS, 5 sampai 6 orang. Dilakukannya itu setiap pagi untuk mempoin siswa-siswi yang telat masuk, dan juga siswa-siswi yang melanggar, kayak misalnya ada yang salah pakaian ataupun kurang rapi, kurang lengkap atributnya. Oke, itu cuman pagi aja diadain GDS-nya atau siang? Siang juga ada, karena di Infokom juga kan kelas 11-nya masuk siang. Jadi dari kelas 11-nya juga ada yang GDS siang buat mencatat siswa-siswi yang kelas 11 kalau ada yang telat. Oke, terus kalau misalkan ada siswa-siswi yang melakukan pelanggaran berulang kali gitu, bakal digimanain sanksinya? Kalau misalnya anggota OSIS udah nggak bisa ngasih tahu ke siswa tersebut, bakal ngelaporin ke guru BP, biar guru BP yang menyelesaikannya. Terus sanksi yang paling berat itu apa sih? Sanksi yang paling berat itu, kalau sejauh ini paling pernah lihat tuh, sanksi yang paling berat itu ngerokok di sekolah. Apa tuh itunya hukumannya? Hukumannya kalau nggak salah di poin 25, dan juga dihukum membersihkan toilet semua di SMK Infokom. Semua toilet gitu? Iya. Terus ada lagi? Udah gitu. Kalau misalkan dari pengalaman unik ada gak sih selama GDS tuh? Ada banyak, cuman aku nggak bisa kasih tahu karena agak lupa juga. Oke, terus kalau misalkan pas lagi ngejalanin GDS ada gak sih momen-momen lucunya gitu? Ada banyak, kayak misalnya si siswa itu kayak maksa banget kan. Kalau misalnya di SMK Infokom itu dikasih dibolehin pakai sepatu bebas itu di hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, tapi kadang ada juga yang ngelanggar di hari Rabu misalnya pakai sepatu bebas. Dan juga ketika pengen coba tolong dilepas sepatunya, mau diamanin, dia tuh alasannya gak ada sepatu lagi, gak ada uang lagi mau beli. Itu tuh sebenarnya alasan-alasan yang basic banget buat didengar di kuping itu. Terus kalau untuk hukumannya apa tuh? Hukumannya di poin dan juga sepatunya disita, dan juga diambilnya harus sama orang tua, gak boleh sama murid. Ya, jadi menurut kamu sanksi-sanksi yang diberikan OSIS itu bermanfaat gak sih? Bermanfaat, karena supaya si siswa-siswi yang melanggar itu dapat merubah dirinya, bisa jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan untuk sanksi gitu ditentuinnya sama OSIS atau sama yang lainnya? Sama OSIS. Sama OSIS, oke. Terus kalau misalkan sebagai ketua, pernah gak sih kamu ngerasa kesel ada siswa yang terus melanggar peraturan sekolah? Ada keselnya juga, karena banyak banget siswa-siswi yang melanggar aturan sekolah berulang kali. Tapi gak bisa marah-marah juga, karena kalau misalnya dibalas marah juga pasti mereka bakal nindaknya fisik juga. Jadi kalau misalnya mereka udah berulang kali membuat kesalahan, aku juga bakal ngelapor ke guru BP ataupun ke pembina OSIS. Oke gitu, berarti kalau misalkan ada yang ngelanggar gitu berpengaruh gak sih ke OSIS? Yang siswa ada yang ngelanggar peraturan terus berpengaruh gak ke OSIS? Berpengaruh juga, jadi si OSIS itu bisa belajar gimana cara nindak orang yang melakukan kesalahan, tapi nindaknya juga jangan asal-asalan gitu. Oke, terus ada gak sih pesan-pesan buat siswa-siswi yang masih suka ngelanggar nih? Semoga kedepannya jangan kebanyakan ngelanggar, karena OSIS juga capek gitu ngasih taunya kalau berulang kali dikasih tahu. Ya, terus kalau untuk pesan dan kesan untuk semua anggota OSIS apa? Pesan dan kesan itu, kesannya mereka semua itu keren karena mereka bisa bertahan sampai sekarang
walaupun siswa-siswinya agak ngeliat atau gimana dan berulang kali melakukan kesalahan. Pesannya semoga kedepannya juga GDS itu tetap berjalan dengan lancar dan juga semoga siswa-siswi di SMK Infokom juga bisa lebih disiplin dan juga menjalani ketertiban di sekolah. Oke, terus kalau untuk harapannya apa nih buat siswa-siswi di SMK Infokom? Harapannya sih semoga bisa lebih tertib lagi dan juga tidak ada yang melakukan kesalahan, dan juga semoga tidak ada yang dikeluarin dari sekolah karena mereka masuk bareng dan juga lulus juga harus bareng. Jadi tidak ada yang dikeluarkan di sekolah. Itu sih harapannya. Oh, emang banyak banget ya yang dikeluarin dari sekolah gara-gara? Ya, kalau dengar-dengar dari guru tuh kemarin ada kelas 12 yang dikeluarkan, terus kelas 10 juga ada, dan juga kelas 11 juga sudah ada nama-nama yang emang mau dikeluarkan, tetapi dilihat dulu apakah orang tersebut bakal berubah. Kalau misalnya emang gak berubah, jadi bakal dikeluarin. Makanya aku berharap semoga orang itu bisa berubah dan juga gak jadi dikeluarin, karena supaya bisa lulus bareng gitu. Oke, amin. Kalau untuk harapan OSIS apa nih? Harapan OSIS semoga kedepannya bisa lebih kompak dan juga bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Sahabat Inkes, seru juga ya ngobrol dengan ketua OSIS baru, dan nantinya di episode berikut juga narasumbernya tidak kalah menarik dengan hari ini. Saya Janeta Fairuz Hoiri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.